gitu ya. Ketika suaminya bingung, ya boleh dikeluarin lagi nggak apa-apa gambarnya aja. Jadi tadi Grace udah cerita ini this year lagi Father's Day. And as you can see, I'm a super dad. And I got blessed not only just by the Holy Spirit, but the Iron Man. If you can see the Iron Man, he blesses me also. Kalau saudara tahu, kita punya IFGF di Surabaya, itu luar biasa gitu. Karena di lobinya, nanti kalau Anda yang di sini ada Facebook, Instagram, follow IFGF Surabaya, lihat itu. Karena di lobinya benar-benar ada patungnya Iron Man itu. Oh, nggak apa-apa di situ, ya. Di sebelah saya itu yang tadi Grace cerita namanya Nathan. Itu nama apa namanya tadi anaknya Yuri juga namanya Nathan. Really the gift from God. Dia di ITB sekarang tahun yang kedua, ambil informatika, computer science. Dia lagi mau magang, lagi berdoa mau magang. Saya bilang kalau nggak magang daerah Austin atau daerah Silicon Valley. Jadi lagi doakan mungkin nanti waktu dia junior year. Kemudian yang nomor 2 itu yang paling besar, namanya Brian, he's 6'1", 183 cm. Itu jadi udah paling tinggi, nggak tahu dari mana, cuma he passed all of us. So big. Dan dia baru saja masuk kuliah di Fakultas Hukum di Universitas Atmajaya dan masih dekat. Lalu yang nomor 3 namanya Alvin, dia ini the clown in the house, suka ngobrol, cerita, ketawa. And then semua udah tahu gitu ya, 3 anak laki-laki itu Nathan, Brian, Alvin. Maka itu NBA karena saya suka basketball, saya selalu bilang gitu. Tapi kalau basketball biasanya ada cheerleadernya, akhirnya Tuhan kasih yang paling kecil, namanya Kendra. Ya, so that's the princess in the house. So we're so blessed. Dan juga nggak hanya keluarga, yang semua pada kasih salam dad semuanya deh buat yang di sana. Tapi kita juga punya keluarga rohani. Tadi di awal, I think Jimmy udah mention gimana di IFGF Central ini udah 20 tahun ya ternyata. Karena saya di Amerika 87 sampai 92. Dulu kalau Thanksgiving gerejanya cuma 4. Bu Muti di Fresno ya sama Pastor Somi. Kemudian ada yang ya Pastor Jimmy juga di Fresno waktu itu. SF, ya, Pastor Fendi. Kemudian di LA waktu itu Pastor Denny di sana. Lalu ngumpulnya biasanya dekat-dekat daerah LA. Yang paling jauh itu Oklahoma karena harus travelnya 24 hours. Jadi biasanya kita Rabu malam udah jalan nyampe Kamis sore, kadang-kadang Kamis malam. Jadi lagi mulai praise and worship baru nyampe gitu semua. But we're so excited. Tapi dari situ movement IFGF saat ini luar biasa. Saat ini ada di 36 negara dan sekitar 3.000 gereja. Ya, jadi dari 3.000 itu ada 1.600 yang memang afiliasi, tapi yang pakai brandnya IFGF sekitar 1.400. Ya, jadi ini luar biasa. Next slide-nya gambarnya, saya mau kenalin aja gitu ya. Ini juga Together Stronger, ini waktu Agustus lalu di Jakarta. Jadi Anda bisa lihat di sini yang dari row paling bawah, yang celananya beda sendiri, yaitu he's the founder and chairman Pastor Jimmy Untoro. Dia ada di LA hari ini. Kemudian sebelahnya adalah VP ya apostolic. Ini apostolic team kita semua, ada 14 sekawan. Kemudian yang di sebelah Pastor Jimmy itu Pastor Marta Yuwono. Dia VP untuk Indonesia Timur. Jadi yang di Manado, yang di Sulawesi semua, Ambon sampai ke Papua itu di bawah wilayahnya beliau, Pastor Marta Yuwono. Sebelahnya adalah Pastor Erna Iskandar, juga VP untuk wilayah Sumatera, Jabodetabek dan Kalimantan. Ya, kemudian Pastor Hana, mungkin ada yang banyak kenal juga. Dia VP untuk bagian equipping. Dan yang sebelahnya, yaitu Anda udah bisa lihat, that's me. Saya sebagai General Secretary. Kemudian di atasnya saya adalah Pastor Fendi Hutomo. Dia tim apostolik kita, itu first generation. Dan sebelahnya, sekarang beliau di senior pastor di San Francisco Bay Area. Sebelahnya ini yang ganteng juga, paling ganteng menurut ibu yang di depan sini, dan memang ganteng itu. Luar biasa Pastor Somi Pranoto, dia senior pastor di IFGF Houston dan juga membawahi ini wilayahnya itu juga luas. North America, South America, dan Europe itu ya. Walaupun daerahnya saya bilang enak semua ini gitu. Cuma katanya sering pusing juga kata istrinya.
Kemudian Pastor Budi Hidayat, dia waktu itu 2 periode menjadi ketua umum. Saat ini beliau di tim apostolik masih. Kemudian di Senior Pastor IFGF Semarang. Sebelahnya adalah Pastor Handoyo. Beliau juga di apostolik tim, waktu lalu sempat di IFGF Singapura, Senior Pastor, sekarang menangani satu kota di Cirebon. Kemudian sebelahnya lagi adalah Pastor Raymond Nyoto Raharjo. Dia adalah Senior Pastor IFGF Surabaya yang ada Iron Man-nya. Dan juga VP untuk wilayah dari mulai Jawa Timur, Bali, Sumba, Lombok gitu ya, daerah sana semua, plus dapat Cina dan Hong Kong gitu ya. Jadi itu di bawahnya Pastor Ray. Di atasnya Pastor Ray, Pastor Agus, dia VP untuk urusan organization, welfare semua. Kemudian sebelahnya lagi Pastor Semi Hartanto, Senior Pastor IFGF Bandung dan VP untuk region Jawa Barat plus Oceania, jadi Australia, New Zealand di bawah Pastor Semi. Sebelahnya Pastor Joseph Tamba, dia Senior Pastor di IFGF Singapura dan juga membawahi daerah ini Southeast Asia, jadi yang Filipina, Malaysia, Vietnam, Myanmar, semua plus Batam karena Batam tinggal nyebrang dari Singapura. Jadi Batam diserahkan di sana. Kemudian di sebelah kanan adalah Pastor Denny, Apostle Denny Hanafi. Beliau lagi di LA, Senior Pastor IFGF LA. Dan wilayah beliau juga luas karena menangani Afrika, India, Pakistan, dan Nepal. Ya, jadi itu Pastor Denny. Cuma tahun ini dia mengirimkan aja Pastor Herman Ong ke Afrika. Ibu Feli mana di sini itu ditinggal. Oh ya, ibu udah melepaskan Pastor Herman Ong dan beliau berdoa lebih banyak daripada biasanya. Dikirim ke Afrika. Ya, jadi that's Pastor Denny Hanafi. So kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di IFGF dan saya melihat bahwa the future is bright. Kenapa? Mulai dari lihat anak-anak kecil tadi semua gitu ya, mereka mulai mengenal Tuhan, kasih Tuhan. Melihat sini anak-anak muda banyak, probably some of you this is the first time you're in this kind of setting. Dan saya berdoa supaya tahun-tahun ke depan akan ada lebih banyak lagi yang Tuhan kerjakan. We've done a lot of church plantings the last 18, 20 years. Tapi 2 tahun terakhir ini yang kita lakukan adalah banyak gimana kita membawa setiap orang itu makin kokoh di dalam Tuhan, connect with God, dan juga bisa mulai mengembangkan. Ya nggak langsung mikir church planting dulu, tapi setiap gereja bisa berkembang. Ya IFGF Dallas kita doakan gitu ya dari hari malam ini 2-3 hari kita doa, kita minta Tuhan kasih gitu ya. Nggak harus church planting dulu, udah satu tempat aja Dallas, tapi mungkin bisa jadi 60, bisa jadi 70, bisa jadi 100. Saya akan ke Houston menginjakkan kaki lagi di sana sambil berdoa, bernubuat supaya Tuhan memberikan pertumbuhan pada setiap gereja. Demikian pula di Austin yang saya belum sempat, tapi gerejanya udah diperbesar. Why? Karena Tuhan akan mengirimkan jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Amen, amen. So malam hari ini saya akan bicara mengenai connect with God. Everybody say connect with God. Bagaimana kita bisa berhubungan dengan Tuhan. Nah, saya akan cerita mengenai charging. Berapa dari Anda punya handphone? Can I see your cell phone? Sambil lambai-lambai semua. Oke, bukan konser yang sambil lambai-lambai. Dan I don't know about you. Saya nggak tahu saudara tuh berapa kali lihat cell phone ini dalam sehari. Kalau saya banyak, saya banyak banget. Sekarang karena mau foto aja lihat di sini. Ya, semua lihatnya di cell phone ini. Sehingga kadang-kadang belum sampai 1 hari handphone saya udah habis baterainya. I'm running out of battery on my cell phone. Sehingga harus cari apa? Colokan lagi. Kalau di Indonesia hampir semua orang punya extra power source yang namanya apa dibilangnya? Power bank. Everybody know. Kenapa? Karena they need that kind of power. Mereka perlu nge-charge baterai di handphonenya masing-masing. Waktu saya ke Pakistan itu lucu juga, saya udah habis juga. Jadi waktu mendarat transit, mau gak mau saya mesti nyari karena ada free wifi di sana. Dan saya cari colokan listrik. Dan di Bangkok ternyata disediain tuh, ada postnya, kelilingnya ada mungkin 6 apa 8 gitu. Yang saya lihat iya ada 2, 8. Lalu pas lihat post pertama, penuh. Karena semuanya udah berkerubung, orang pagi-pagi, it's 6 o'clock in the morning, lagi transit.
mau balik Jakarta, orang waduh saya bilang ada lagi enggak gitu ya. Saya jangan muter aja, ternyata ada. Dan di stasiun itu juga udah 6 terisi, tinggal 2 yang kosong. Saya masih sempat nyolok, nggak lama ada orang lagi datang colok gitu ya. Jadi semua kita dikeliling situ, semua colok. Ada yang sambil kerja, ada yang sambil buka ini. Saya juga, kemudian saya bisa call istri saya. Kenapa? Karena I got the power, punya powernya. Punya sesuatu yang membangkitkan smartphone ini bisa smart. Tapi kalau nggak ada powernya, this smartphone will be a dumb phone. Gak bisa, cannot do anything, gak bisa lakukan apa-apa. Tapi ketika ada power, saya bisa call istri saya bisa melakukan pekerjaan sedikit di sini, saya bisa baca Alkitab. Gitu ya. Ini bahayanya memang kalau Alkitab udah pakai elektronik begitu mati Alkitabnya, mau gak mau harus hafal gitu. Kalau gak hafal gak bisa, pasti ada powernya. Tapi poin saya cerita itu karena waktu lagi saya nge-charge semuanya gitu, I just feel the Holy Spirit telling me something. Dia ngomong sesuatu gitu ya. Dan kadang-kadang lu nyari power buat nge-charge handphone itu lebih semangat daripada nyari gua. Wah, that's deep gitu ya. Kenapa? Cuma suara aja, bukan audible voice, it's just in my heart lagi nyolok gitu. Dan saya lagi baca juga, tiba-tiba berasa begitu. Maka itu saya kasih fotonya tadi, charge in His presence. Apa kita kalau bangun pagi hari lebih mikir make sure power bank kita semua udah ready, apa power roh kita yang sudah siap untuk memasuki suatu hari itu. Berapa dari Anda ngadapi setiap hari kadang-kadang kita punya banyak tantangan. Nggak cuma Anda, ini saya yang udah katanya pendeta, seringkali we just rush. Oleh sebab itu saya punya iPad ini saya tulisin my journal supaya saya tahu dari waktu ke waktu saya bisa lihat. Saya ini udah ngisi belum sih powernya? Apakah saya ini udah pendeta cuma baca firman kalau lagi mau nyiapin sesuatu. Nyiapin khotbah, seminar, nulis makalah atau mau nulis buku yang belum kesampaian. Di sini ada Pak Yonatan yang lagi menulis buku. Saya belum kesampaian-sampaian Pak nulis buku. Tapi poinnya adalah apakah kita mencari Tuhan dan sungguh-sungguh karena kita tahu we want to connect with Him. Karena kita butuh Dia, kita perlu Tuhan. Nah malam hari ini saya mau ajak kita sama-sama supaya dalam 3 hari ini, saya tahu banyak yang masih dalam perjalanan, tapi yuk malam hari ini kita mulai dengan meletakkan satu fondasi. Untuk selama 3 hari ini kita connect with God. Talking to pastors juga, leaders. We want to hear from Him. Kita mau dengar dari Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau katakan kepada kita? Jangan sampai kita lebih semangat nyari colokan listrik. Atau sekarang kalau udah ada listrik, nyarinya yang kedua adalah nyari wifi. Ada wifi nggak? Ada wifi nggak? Di Amerika kayaknya enggak lah ya. Kalau di Indonesia tuh anak-anak saya aja begitu masuk ada wifi nggak? Bukan nanya makanan apa gitu ya. Nah ini ayam goreng atau apa? Ada wifi nggak mas? Kenapa? Karena they want to be always connected to something. Connected to their friends, connected to their games. Tapi malam hari ini, let's focus ourselves. Yo, we want to connect with God. How many of you here, malam hari ini ada sini, you want to connect with God? Amen? Ada juga sih yang enggak, karena mungkin, kalau dulu saya waktu yang ikut retreat, enggak semuanya suci-suci seperti Anda sih. Ada yang ikut karena, cewek, lagi ngejar cewek dan sebagainya. Sini sih tampangnya orang-orang, sini Bible Belt kan, Bible Belt, kudus-kudus lah di sini. Victor gele-gele enggak ya, kamu motifnya lah ya. By the way, I've known Victor dari baru lahir gitu ya. Karena saya makanya itu, kamu lahir tahun berapa ya? 93, that's right. Jadi dari masih kecil dan sebagainya. So just met, makanya itu Pak Indra sama Bu Mita lagi. So this is family. Tapi ya itu tadi bercanda aja. Saya tahu Anda sungguh-sungguh mau mencari Tuhan malam hari ini. Dan itu yang saya berdoa supaya setiap dari kita malam hari ini. Not just because of you're hearing the preaching, itu membantu worship semua. Nanti kita akan akhiri tim worship, nanti jangan kemana-mana gitu ya. We want to worship, kita mau cari wajah Tuhan, we want to connect with Him. Tapi malam hari ini biar saya kasih beberapa fondasi, I'll just give you 5 foundations. Yang pertama, kalau kita mau connect with God. Nomor 1 ya caranya kita ngobrol sama Dia. Ngobrol, ngomong, itu talking about prayer.
Ya, kita baca sama-sama. This is taken from New King James Version. Philippians 4, 6 to 7. Let's read these verses together. Ready? Go. Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Jangan khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah semuanya itu dalam doa, dalam permohonan, dengan ucapan syukur, with thanksgiving. Maka itu hari ini juga temanya kan thanksgiving. Kita kumpul di tempat ini, what are you thankful for? Tadi lagi masuk tempat retreat ini saya senang sekali, paling depan ayatnya cuma belum sempat foto tadi. Ntar besok mau foto di depan. Ya, Psalm 100 verse 4, itu kalau pendeta matanya lihat ayat cepat. Tapi benar, Psalm 100 verse 4. Ya, come into his gates with thanksgiving. Kalau kita datang sama Tuhan itu dengan thanksgiving itu sesuatu yang berbeda. Dan thanksgiving itu sangat penting sekali. Kalau kita mempunyai tantangan, masalah, pusing kepala. Karena tadi saya dengar beberapa kali mau masuk ini dengar kata Tylenol. Seringkali kalau kita pusing, nggak usah Anda, saya juga begitu, nyarinya Tylenol. Tylenol kadang-kadang gak mempan, Advil lebih mempan, saya ibuprofen lebih mempan. Tapi bukan itu poinnya. Seringkali kalau kita lagi pusing, lagi masalah, mumet, apapun. Respon kita pertama apa sih? Saya belajar juga gak selalu gitu, tapi saya belajar Tuhan. Kadang-kadang gak harus minum obat juga bisa sembuh. Karena kita percaya ada kuasa yang luar biasa. I'm not saying jangan minum anti obat, enggak ya. Bukan begitu, saya juga kalau sakit ya I'm taking medication. Tapi poinnya adalah bagaimana ketika kita lagi khawatir, ketika kita lagi hadapi tantangan, the number one person that you talk to is Jesus, is Holy Spirit. Ketika Anda menghadapi tantangan dalam keluarga, suami istri hubungan, ketika Anda menghadapi tantangan, don't go to your mom or your dad first, go to Jesus first. Selalu saya katakan kalau lagi ada masalah, ngomong dulu sama Tuhan. Karena dia yang menyatukan kalian. Talk to him, ngobrol sama dia. Dan saya berdoa malam hari ini setiap dari kita, mungkin engkau lagi menghadapi tantangan, mungkin di dalam studi, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, apapun itu, whatever it is. You want to connect with God, caranya lewat doa, Anda ngobrol sama dia. Dalam permohonan dan dengan ucapan syukur. Karena ucapan syukur ini sesuatu yang saya melihat luar biasa. Luar biasa yang gimana? Karena dengan mengucap syukur, Anda tuh melihat tentang kebaikan Tuhan. Dengan mengucap syukur, Anda melihat bahwa iman Anda tuh ditaruh pada Tuhan. Dan bukan, tadi kita nyanyikan ya, ada ketakutan kadang-kadang. Iblis mau bekerjanya lewat situ, kasih ketakutan, kasih kekhawatiran. Karena ketakutan atau kekhawatiran itu percaya hal-hal yang buruk yang bakal terjadi. Betul ya saudara ya. Tetapi iman, kalau kita mengucap syukur kita percaya akan ada hal-hal yang baik yang akan terjadi. Yang percaya katakan amin. So malam hari ini belajar. Dan saya suka belajar ini sama orang Jawa. Sini berapa di sini orang Jawa? Ada ya Jawa. Orang Jawa itu apa aja untung gitu. Dia ada, namanya makanya itu ada yang namanya untung. Itu papanya Pastor Jimmy Pak Untung. Orang Jawa itu apa-apa aja untung. Lagi jalan gitu ya, keserempet sepeda gitu ya. Serempet sepeda kena tangannya. Kalau orang Batak, maaf orang Batak kesini gitu. Gak apa-apa lah ya, kita bercanda dikit kan susah gitu. Kalau ngomong Inggris agak susah gak nyambung yang ini. Tapi kalau orang Batak gitu, kena misalnya gitu udah biasanya dia marah dulu gitu ya. Marah dulu, Manado juga rada gitu. Pokoknya daerah-daerah timur atau yang sangat barat gitu lebih emosian. Tapi kalau orang Jawa kena begitu, waduh. Kalau ini maaf, saya maaf, iya ya nggak apa-apa, untung cuma kesenggol aja kok, saya nggak sampai jatuh katanya. Untung gitu ya. Tapi misalnya ketabraknya agak kenceng, gitu tabrak sampai jatuh, dia juga masih bilang untung. Untung cuma jatuh katanya. Nggak sampai ada yang patah tangannya katanya, nggak apa-apa katanya. Udah, itu orang Jawa.
Tetapi misalnya ketabraknya sekarang lebih kenceng lagi. Ini bukan pakai sepeda, ini sepeda motor. Gitu. Jadi ketabraknya kenceng sampai mental, kemudian patah tulangnya. Dia masih bisa bilang untung cuma patah tulang tangan. Katanya. Kaki, kepala semua gak apa-apa. Gitu, katanya. Kemarin ada teman saya tabrak motor, kena kepalanya udah lewat. Ini untung cuma patah tangan. Padahal udah ke rumah sakit. Udah masuk rumah sakit pun gitu ya itu dia bilang untuk bersyukur katanya. Saya punya asuransi gitu ya. Dia gak masalah, dia gak pernah ngomel. Tapi ya ini yang bahayanya ternyata yang nabrak mobil gitu ya. Begitu mobil nabrak, parah masuk rumah sakit. Udah mau sekarat, udah mau mati gitu ya. Dia masih bilang untung sebentar lagi saya mati. Karena Rasul Paulus bilang mati adalah untung. Aku ketemu Yesus, mati dia. Beneran. Nah, tepuk tangan untuk orang Jawa. Jadi apapun untung. So happy Thanksgiving everyone. Apapun untung. Dan saya percaya memang itu Alkitabiah ini kita baca. With thanksgiving. Not with worry, not with your fear. Ketika murid-murid Yesus saya ketakutannya lagi badai gitu semua. Yesus bilang kenapa kamu? Imannya kok segitu aja gitu. Dia bilang yuk malam hari ini ayo. Apapun yang kita alami. Malam hari ini kita datang sama Tuhan. Kita mengucap syukur. Di dalam Dia. Maka akan ada berkat yang luar biasa untuk kita semua dalam beberapa hari ke depan ini. Amin. So if you have that kind of attitude, that thanksgiving attitude in your prayer. Kita pakai doa itu bukan cuma sekedar minta doang sama Tuhan. Tapi prayer can be a time of thanksgiving. Kita mengucap syukur senantiasa. Kalau saya berdoa, saya berdoanya memang ada mintanya kan. Doa boleh tadi dengan permohonan, tapi ada ucapan syukurnya. Ada ucapan syukurnya. Let your request be made known to God. Gak apa-apa mohon. Tapi dia bilang ingat with thanksgiving. Attitude-nya gak akan pernah, Tuhan karena apa sih kamu belum jawab-jawab. Saya kalau berdoa yang lama gitu Tuhan gak jawab. Bilang juga Tuhan lama banget. Tapi aku bisa belajar yang namanya perseverance. Terima kasih Tuhan. I can keep trusting your love, your faithfulness. Firman-Mu gak akan kembali sia-sia. I'm just quoting the word of God. Saya mengucap syukur senantiasa. Dan saya berdoa malam hari ini. Karena ini memang Thanksgiving setiap dari kita nanti. Let's just give thanks to God. Amen. Alright. Dengan doa ya, dengan doa. That's yang pertama. Yang kedua, saya mau cerita mengenai kalau you connect with God, you have that power, that source of power. Kisah 1 ayat 8 ya, Acts 1:8. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witnesses to me in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Jadi saya udah cerita ya tentang power itu. Jangan cuma power listrik aja. Berapa dari saudara tadi waktu mati lampu, ada yang di kamar gak tadi mati lampu sebentar gitu. Begitu mati lampu sebentar istri saya udah teriak, mati lampu, padahal cuma beberapa detik. Gensetnya yang kurang cepat, ada yang cuma seperberapa tuh gak berasa, cuma kayak kedip. Tapi ada beberapa mall di Indonesia juga ada beberapa yang cuma seperberapa detik gak berasa. Kalau yang kurang bagus, itu alatnya bisa 3 menit itu yang mati, bentar baru nyala lagi. Tapi kalau yang bagus gak berasa. Tapi bayangkan tadi cuma 2 detik. Saya langsung teriak, mati lampu. Tapi dari kita banyak lewatin waktu-waktu dalam kehidupan kita. Kita gak pernah sadar tuh bahwa Tuhan tuh selalu lagi bersama-sama dengan kita. Janjinya apa? I will never leave you nor forsake you. Janjinya apa? Roma 8:28 katakan, Rasul Paulus bilang, kita tahu sekarang. Tapi tahu gak Anda? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Gak cuma hal-hal yang kecil, sedang atau besar aja yang susah deh kalau udah gak bisa. Saya baru panggil Tuhan. Enggak, dia semuanya. Allah mau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Bagi kita yang mengasihi Dia, kita yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Yang percaya katakan amin. Dan dia udah rencananya dari awal. Dia udah bilang sebelum dia nanti naik ke surga, aku akan mencurahkan rohku. Malam hari ini, this is the moment kita juga datang sama Tuhan tadi. Doa, permohonan, ucapan syukur. Kemudian kita minta Tuhan curahkan kuasa-Mu.
Curahkan kuasa-Mu. Karena itu kerinduannya dia. Saya sebagai seorang bapak punya 4 anak itu. Dan masing-masing mereka unik. It's kid probably have to have like a different stroke. Ada yang kalau saya ngomong, saya baru ngelihat gini aja udah sorry dad. Ada yang lagi kecil udah sampai pakai rotan pun turun gitu. Dia gak mau buka mulutnya, suruh ngomong sorry karena salah. Beda-beda. Tapi hati seorang bapak, gak ada tuh anaknya mau dibuat hancur tuh gak ada. Ini ada senior saya Pak, ngajar gak ada ya punya anak tuh, wah anaknya pokoknya kalau sampai pun dididik, karena wah gue mau hajar sampai habis sampai mana. Kecuali itu memang agak gila orang tuanya, ada juga sih yang begitu. Tapi in general, dan apalagi bapak kita di sorga gak pernah ngasih seperti itu. Dia mau memberikan satu berkat, kuasa, penyertaan yang luar biasa. Ada waktunya memang seperti kita lagi didisiplin. Ada waktunya seperti itu. Tapi ketika kita tahu bahwa isi hatinya Tuhan tuh Tuhan mau kasih kuasanya, empowermentnya, kita harus menyadari bahwa itu dahsyat luar biasa. Mungkin rasanya dulu juga saya pernah cerita, tapi saya cerita lagi karena banyak yang baru kenal saya. Saya grow up ini di satu tempat yang paling enak waktu itu di Jakarta, di Indonesia. Karena papa saya kerja di PT Pembangunan Jaya Ancol. Berapa dari sini pernah ke Taman Impian Jaya Ancol di Jakarta? Masih ada tuh tempatnya sekarang, dunia fantasi. Dulu namanya Gelanggang Samudra, sekarang apa ya? Atlantic World, ada tempat berenangnya yang semua. Dan saya di situ karena Jaya Ancol itu dibangun tahun 71, papa saya masuk ke sana. Dan kemudian kami memang tinggalnya di dalam Ancol. Jadi dulu waktu itu tiap hari saya adanya di dalam situ. Dan udah gak pakai pas lagi gitu ya. Itu karena mereka tahu saya ini anaknya Bapak Runtuene gitu ya. Saya punya otoritasnya, kuasa untuk bisa masuk tanpa bayar. Itu luar biasa. Dan gak cuma saya sendiri. Ketika saya udah SMP, SMA teman-teman banyak. Itu kalau mereka mau masuk Ancol biasanya udah gak, dan gue datang sama lu ya. Itu cuma mampir rame-rame bisa bersepuluh, ngomong sepan bentar, biasanya ngabisin minuman, makanan, kue mami saya gitu. Habis itu mereka jalan-jalan sendiri gitu ya. Kadang-kadang sama saya, kadang-kadang mereka jalan sendiri. Dan kadang-kadang ada yang lebih berani lagi. Dari depan udah bilang mau ke rumahnya Daniel gitu ya. Dan ternyata pas lagi lewat, dia gak belok ke rumah, diikutin. Diikutin sama petugasnya. Toto rumah saya pernah malam-malam diketok. Pas buka, ini bener teman kamu, ngakunya teman kamu. Katanya mau ke rumah kamu gitu ya, dipegang orang. Bener sih Pak, ini teman saya. Terus dia bilang, loh lu kenapa gak mampir ke rumah? Gue bilang mau ke rumah. Iya tadi gue langsung pergi. Jadi sering disalahgunakan juga. Tapi poinnya, saya itu lagi itu mau kemana-mana masuk gelanggang renang lagi gitu. Kalau renang ya Atlantik mau nonton lumba-lumba, semua tinggal jalan aja gitu ya. Jadi my face is my passport. Punya kekuatan kuasa yang seperti itu. Itu cuma Bapak yang di dunia. Can you imagine Bapak di surga begitu mengasihi saudara dan dia bilang aku akan memberikan Roh Kudusku. My Holy Spirit that will be with you. Kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar yang luar biasa, kuasa yang membawa keselamatan, kuasa yang membawa kesembuhan, kuasa yang membawa terobosan di dalam kehidupan kita. So malam hari ini as we connect with God, ingat ya, dasarnya pertama ngobrol, doa. Doanya juga, kalau ngobrol kan gak enak, kalau anak saya juga cuma ngomongnya minta ini, lama-lama nih anak gimana sih? Gak pernah terima kasih, udah dikasih gak pernah bilang terima kasih. Dikasih gak pernah terima kasih. Saya pengen iseng juga sih sama anak saya yang besar ini, dia udah kuliah, tiap bulan saya kirimin uang gitu ya untuk bayarin kos. Lagi awal-awal saya masih suruh nulis gitu ya, dan masih bilang thank you. Ini udah lama-lama kok kadang-kadang udah terima kayak udah biasa aja ya. Ntar sekali-sekali saya pengen iseng, saya gak kasih, boleh gak Grace? Ini tiba-tiba timbul ide. Gak tahu ini ide Roh Kudus apa Roh. Pengen iseng gitu ya, gak kirim gitu, pengen tahu dia ini. Tapi dia bisa nyimpen sih, anak yang besar tuh cukup irit hidupnya. Mungkin dia juga gak cek-cek gitu ya. Tapi pengen tahu iseng. Tapi poinnya Bapak kita di surga itu udah mau memberikan kuasanya yang dahsyat. Kalau kita ngobrol sama dia dengan ucapan syukur, udah pasti. Itu Bapak yang baik aja tahu anaknya minta roti gak dikasih batu. Apalagi Bapak kita di surga ya. Dia pasti memberikan Roh Kudusnya. Amin. Yang ketiga yang mau saya share as we want to connect with God.
adalah true worship, penyembahan. Psalm 22 verse 3, yuk kita baca sama-sama 2, 3. But you are holy, enthroned in the praises of Israel. Terjemahan lainnya mengatakan dia yang kudus, yang bertahta di atas pujian umatnya. Dia itu enthroned, bertahta. Kalau orang bertahta, itu dia juga mau tuh menyalurkan berkatnya. Ya, menyalurkan kemampuannya sebagai Tuhan. Pada waktu kita memuji, menyembah Tuhan, when we praise and worship Him, sebenarnya kita sedang melakukan apa sih? Sebenarnya kita sedang melakukan yang terhadap alam roh ini. Kita mau mengatakan bahwa Tuhan itu besar. Bahwa Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu maha kuasa. We magnify Him. Amin saudara, kita mempermuliakan Dia, membesarkan Dia. Karena ketika kita hidup dalam dunia, seringkali orang manusia lebih gampang membesarkan masalah. Dan kemudian mengecilkan Tuhan. Datang sama Tuhan bilangnya, Tuhan masalahku besar sekali. Tapi jarang ngomong sama masalah segini mah kecil karena aku punya Tuhan yang besar. Anda nggak maksud saya ya? Seringkali ketika melihat masalah kita langsung bilang, waduh masalah yang gede banget. Ingat Daud lagi ketemu sama Goliat, semua termasuk Saul, kakak-kakaknya Daud semua bilang, waduh itu giant, gede banget. Itu raksasa besar banget. Daud, dia udah biasa ngelihatnya, ya yang kayak gini katanya, singa aja udah biasa. Padahal si singa kan lebih kecil dari Goliat, tapi dia tahu Tuhannya yang besar. Bukan masalahnya yang besar. So malam hari ini as you connect with God in worship, magnify Him. Maka Anda bisa berkata kepada problem, ya problem itu mah kecil. Ya everybody say, problemku mah kecil gitu. Prophetic act, problemku mah kecil. Gitu. Karena aku punya Tuhan yang besar. Amen. Nggak gampang loh saudara. And I have to do that myself. Ada waktunya saya kayaknya waduh stres banget. Dan kalau bangun pagi, kadang-kadang juga kepikiran ini bangun paginya ini karena stres apa karena Tuhan mau suruh doa. Udah gampang jawabnya sebenarnya. Lu enggak, ya mungkin stres sih ada ya, tapi ya Tuhan bilang ya doalah, enjoy my time with me. Amen saudara, worship Him, worship Him. Ada yang mengatakan juga you will become something or somebody, itu mirip dengan sesuatu yang kau worship. Kalau orang di sini suka misalnya kayak remaja putri lah di sini banyak mungkin sukanya Taylor Swift. Pasti mungkin wah nanti gaya rambutnya Taylor Swift, nyanyiin lagunya lagu Taylor Swift. Kalau atau yang olahraga misalnya suka siapa gitu ya. Misalnya yang suka basket Golden State kan lagi menang Stephen Curry gitu ya. He's a good Christian juga. Oh mungkin beliin bajunya, kalau main basket dipakai, gayanya diikutin. Lagi zaman-zaman saya sama Pastor Paulus, mungkin penyanyi Michael Jackson, sekarang udah gak ada. Oh, pasti dulu zaman-zamannya, ya, itu tergantung umur ngomonginnya siapa. Sekarang siapa? Michael who? Gitu ya. Jadi ini yang terjadi, you will become something or somebody mirip gitu ya, dengan yang kau worship. If you worship God, itu connect loh saudara. Lagi nyambung sama Tuhan. Dan Anda bisa melihat bahwa bukan engkau jadi Tuhan, enggak gitu ya. Tapi you will become more and more. Kan kita juga ada lagunya, menjadi sepertimu Yesus. Worship, worship. Enjoy the time of worship. Saya masih ingat waktu itu, ini karena balik ke sini banyak memori, jadi saya cerita juga. Waktu worship, many things can happen. Hadirat Tuhan tuh dahsyat luar biasa. Jadi saya mau tim worship nanti nyiapin lagu ya, nyanyi yang tadi tuh yang at the cross. Kita mau datang karena itu poinnya, at the cross itu luar biasa. Ini saya mau masuk ke poin saya yang keempat. Kita bisa connect with Him, kenapa? Karena Dia yang mulai kok semuanya. He's the one that make covenant with us. Sehingga kita ini bisa jadi saudara. Sehingga kita ini bisa jadi keluarga. Ya kita baca sama Ephesians 2:19 ya. Kita baca 2-3. Now therefore you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God. Kita gak strangers. Saya datang ke tempat ini banyak yang gak kenal secara nama. Banyak yang kenalnya udah lama.
Tapi dari semuanya kita ini keluarga. It's rhyming juga ya. Saya nggak kenal semua nama, banyak yang saya kenal sudah lama, tapi kita semua keluarga. Punya bakat terpendam jadi puisi juga. But that's true. Itu kebenarannya. Makanya dulu kalau Jakarta namanya keluarga Allah, keluarga Allah. Ya, kenapa? Karena kita memang keluarga Allah. Kita ini brothers and sister. Tapi because of what? Karena kita udah connect with Him. Kita connect with God. Dan Dia melakukannya itu. Dia sendiri memberikan satu perjanjian baru melalui Yesus Kristus. Kalau dulu kan covenantnya banyak, udah mulai Adamik. Ya, dari zamannya Adam gitu ya. Nuh gitu semua, Abraham. Tapi kemudian Tuhan Yesus datang, Dia memberikan satu perjanjian yang baru. A new covenant. Di situ kita bisa datang. Kita bisa bersyukur untuk at the cross. Dia memberikan kehidupannya. Nggak ada kasih yang lebih besar lagi daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya. Itu kasih Yesus sendiri. Malam hari ini dengan itu aja kita bisa nangis dan just give thanks to Him. Because what He's done for us. Oleh sebab itu kita bisa berpegangan tangan dan percaya. Makanya di IFGF sangat unik. Ini kalau gereja lain ada membership, tapi kalau kita udah masuk nih, we're family. Ada masa susah, ada masa nggak selalu semuanya juga enak. Tapi family we stick together. Kenapa? Karena Tuhan yang mempersatukan kita. Amen saudara. I want to close with the last one. Yaitu word, firman. Gimana sih kita bisa connect with God? Itu dengan firman Tuhan. Itu udah paling mudah. Banyak yang tanya sama saya, pastor kalau mau dengar suara Tuhan gimana? Paling gampang udah. Saya biasanya kasihin Alkitab fisik. Kalau enggak downloadin Alkitab sekarang. Gimana dengar suara Tuhan? Udah dari anak-anak kita aja diajarin. Baca kitab suci, terus kan doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, ya kan. Kalau nggak mau tumbuh, salah sendiri gitu. Itu versi lanjutannya. Tapi kalau mau tumbuh ya baca kitab suci, doa tiap hari. Itu kalau mau tumbuh. Kan bahaya ya jadi orang Kristen, padahal Tuhan Yesus bilang kan manusia hidup bukan dari roti saja. Kalau kemarin Pakistan dari prata, atau capata itu. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Kristus. With the word. Jadi kalau ada yang nanya, dan secara jasmani gampang. Kita punya alarmnya. Nggak makan aja, perut keroncongan. Kruk, 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 kruk. Padahal manusia bisa tuh nggak makan 40 hari juga bisa. Tapi poinnya adalah ketika kita nggak makan, kita lapar. Physical body kita tell us that. Tubuh fisik kita yang ngomongin itu. Nah, kalau yang rohani gimana? Kalau nggak baca Alkitab, siapa yang ngingetin? Dari waktu ke waktu sebenarnya Roh Kudus ingetin juga. So kita yang sering abaikan. Dan kita nggak jadi sensitif. Malam hari ini saya berdoa supaya tadi itu dengan ilustrasi, sekarang kalau Anda nyolok handphone, paling nggak Roh Kudus ikut ngomong. Sudahkah Anda baca Alkitab hari ini? Gitu. Setiap kali nyolok handphone, setiap kali ngecharge handphone, sudahkah Anda baca Alkitab setiap hari? Dan ada yang nanya, Pastor emangnya kalau baca Alkitab selesai dari Kejadian sampai Wahyu kira-kira berapa jam sih? Saya bilang itu normal kalau yang bacanya cepat 10 menit itu kelar sih dalam 65 jam. Tapi normal saya yang pernah saya lakukan, saya bilang I read 15 minutes a day itu 1 tahun selesai. Itu sekitar 80 sekian jam. Jadi saya pernah baca Indonesia, pernah baca Inggris gitu ya. Rata-rata segitu. Sekitar segitu. Lalu tadi saya iseng-iseng pengen konfirmasi, saya ngecek gitu ya. Ada website namanya how long does it take to read the bible.com. Ini lucu banget, bener gak ya? Sebentar, tadi saya iseng-iseng aja nyari gitu. Bener loh, ada. Nanti kalau Anda bisa, how long does it take to read the bible.com. Jadi Anda mau bacanya berapa lama gitu. 10 minutes. Tapi anggaplah 15 menit. Itu setahun selesai tuh Kejadian sampai Wahyu.
Bukan cuma Kejadian dan Wahyu aja ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, terus gitu ya. Kejadian, Perjanjian Lama selesai 39 buku, Perjanjian Baru selesai 27 buku. Udahlah kalau agak lambat bacanya 90 jam. Itu cuma 15 menit satu hari. Nah kalau Anda bacanya cuma 5 menit satu hari, ya 3 tahun. Matnya udah bener ya, 5 menit sehari 3 tahun. Kalau bacanya semenit sehari, mungkin cuma yang bacanya cuma pakai apa yang roti hidup gitu ya. Itu gak semenit malah coba berapa hari. Ya itu bisa 15 sampai 30 tahun seumur hidup. Gak kelar-kelar. Paling tidak lah sama saudara hidup gitu ya. Mengikut Kristus bacalah. Dari Kejadian sampai Wahyu. Saya pribadi bersyukur saya dikasih Alkitab saya pertama sama tante saya. Dan saya grow up, ini Pak tadi ngobrol sama Pak Yonatan, saya grow up di GBI waktu itu sebelum saya ke Amerika kuliah masuk IFGF. Dan saya diajar, pendiri GBI selalu bilang baca Alkitab 3 sampai 5 pasal satu hari. Memang benar tuh 3 sampai 5 pasal. Lalu benar ya, Pak bilang 3 pasal. Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu baca 5 pasal. Itu juga kira-kira begitulah. Itu selesai benar pasti. Karena saya udah coba berkali-kali. Saya nggak pernah stop watching, tapi saya tahu lah bacanya. Dan ternyata ada websitenya tuh, How Long Does It. Dan benar saudara. So malam hari ini make a commitment. Tahun 2016 misalnya. Saudara nggak usah angkat tangan, tapi survei ini udah disurvei. Di Amerika surveinya memang. Dan ditemukan orang yang baca Alkitab tiap hari itu orang Kristen. Ini yang bukan Katolik nggak dihitung. Ini cuma yang benar-benar evangelical Christian. Jadi yang mestinya udah lahir baru gitu ya. Udah ngerti, bukan yang KTP serius. Itu cuma yang punya kebiasaan rutin. Baca Alkitab itu only 18%. Saya nggak minta saudara angkat tangan sih yang punya biasa tiap hari. Kalau di FGF biasanya lebih tinggi angkanya. Tapi still below 50%. Mungkin 30-40% yang punya kebiasaan baca Alkitab. Padahal waktu itu kita udah ajarin kalau I'm Saved itu ada setiap hari bersama Kristus. Ada tuh babnya. So I just want to encourage as we come together to this place. To connect with Him. Yuk buat komitmen sama-sama. Baca kitab suci. Doa tiap hari kalau mau tumbuh. Amin. Saya minta worship team bisa maju ke depan. Dan kita nyanyi lagu